Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ramadanti. Di video kali ini saya akan mempresentasikan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Judul kajian ekstrinsik saya yaitu kondisi politik yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ini merupakan salah satu novel yang ketika saya baca tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa novel Laut Bercerita ini akan berisi tentang bagaimana kondisi politik dan kehidupan sosial masyarakat pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam novel diceritakan bahwa pemerintah Presiden Soeharto sangatlah diktator dan tidak demokratis. Para mahasiswa yang sering melakukan pergerakan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka, sebab siapapun orang ataupun kelompok yang ketahuan menentang pemerintah pasti akan ditangkap dan diinterogasi serta dicap sebagai pergerakan yang anarkis. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, sejak tahun 1966 menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno hingga tahun 1998. Selama 32 tahun masa jabatannya, Presiden Soeharto memang menunjukkan ketegasannya dalam menjalankan tirani kekuasaannya. Hal ini terlihat dalam upaya Presiden Soeharto membersihkan paham komunisme pasca tragedi G30S PKI. Setelah tragedi tersebut, pemerintahan Presiden Soeharto pemerintahan Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto karena pemerintahan Presiden Soekarno dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berasaskan Pancasila. Sehingga Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang diciptakan pada masa Orde Baru sebagai upaya pembersihan sisa-sisa para simpatisan PKI atau Partai Komunis Indonesia agar paham komunis tidak lagi tersebar dan dianut oleh rakyat pada saat itu. Bentuk dari kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan ini adalah adanya larangan mantan anggota eks-tahanan politik PKI atau turunannya untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan. Artinya siapapun yang pernah menjadi bagian dari PKI, termasuk turunannya, dilarang keras menjadi anggota lembaga legislatif, anggota partai politik, anggota ABRI, hingga dilarang menjadi anggota pegawai negeri sipil. Kebijakan ini benar-benar membumi hanguskan siapa saja yang pernah menjalin hubungan dengan PKI. Menurut saya, berdasarkan kebijakan yang tadi saya jelaskan, menjadi contoh awal ketegasan Presiden Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebab dalam implementasinya, pembersihan ini memang dilakukan dengan sangat tegas dan ketat. Ketidakbolehan mantan orang-orang PKI dalam berkegiatan di masyarakat menjadi sebuah bentuk diskriminasi sosial, karena bukan hanya anggotanya saja ataupun simpatisannya, melainkan ayah, ibu, sanak saudara, serta cucu-cucunya bahkan mendapatkan diskriminasi tersebut. Kondisi politik yang sangat tegas ini juga terlihat dari kebijakan-kebijakan lain, yaitu penyelenggaraan pemilu pada tahun 1971, yang mana pada pemilu itu sangat berbeda dengan pemilu pada masa Orde Lama tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu di tahun 1971 ini hanya didominasi oleh satu partai politik, yaitu Partai Golkar. Pemilu di tahun-tahun berikutnya pun sampai tahun 1997 juga dimenangkan oleh Partai Golkar. Oleh sebab itu, Partai Golkar selalu menduduki puncak kemenangan, maka kekuasaan pun tetap ada di tangan Presiden Soeharto. Penyelenggaraan pemilu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sama sekali tidak menjalankan demokrasi dengan semestinya. Asas-asas pemilu seperti yang kita ketahui, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
itu hanyalah menjadi sebuah landasan yang tak berarti sama sekali. Selain itu, ada juga kebijakan duifungsi ABRI, yang mana pada saat itu ABRI memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan ketertiban, dan yang kedua sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur ketatanegaraan. Karena adanya kebijakan inilah, ABRI dapat menduduki kursi MPR dan DPR tanpa adanya pemilu. Dengan adanya kebijakan ini semakin memperlihatkan dengan jelas bahwa bagaimana Presiden Soeharto mempertahankan tirani kekuasaannya. Dengan mudahnya ABRI menduduki kursi pemerintahan, semakin terlihat bahwa tidak ada transparansi dalam menjalankan sistem pemerintahan pada saat itu. Selain itu, masyarakat sipil juga tidak banyak yang bisa menduduki kursi pemerintahan karena kursi pemerintahan sudah lebih dulu diisi oleh ABRI. Kondisi ini membuat mudahnya Presiden Soeharto mengendalikan dan menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Soeharto membuat sejarah kelam tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sering kita mendengar istilah Petrus atau penembakan misterius. Petrus ini sering terjadi di masa Orde Baru. Petrus ini terjadi dikarenakan pada tahun 1982 terjadi peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat, sehingga membuat masyarakat resah dan takut. Sasaran objek operasi Petrus ini adalah siapa saja yang berpenampilan seperti preman, terutama orang-orang jalanan yang bertato. Kemudian ia ditembak diam-diam dan mayatnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Maraknya operasi Petrus ini menewaskan banyak orang. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk ketegasan dan keotoriteran Presiden Soeharto dalam menekan kasus kriminalitas yang disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian Indonesia pada saat itu, sehingga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Memang terbukti adanya penurunan tingkat kriminalitas pada saat itu, namun di sisi lain kebijakan ini sangat tidak manusiawi dan sangat kejam. Jelas sekali bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 33 sampai 34 tentang hak dan rasa aman. Pada intinya di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak merasakan hidup aman, damai, tentram tanpa adanya unsur kekerasan secara sepihak. Semua orang yang diadili pun harus melalui proses hukum yang jelas. Puncaknya seperti yang terjadi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori pada tahun 1998, terjadi penculikan dan penghilangan secara paksa aktivis muda sebab mereka menolak rezim Orde Baru. Para aktivis muda yang melek akan politik ini merasa bahwa kondisi politik pada saat itu sudah tidak baik, sehingga mereka melakukan berbagai aksi dan gerakan, baik itu secara individu maupun kelompok, untuk mengkritik pemerintah. Mereka yang sadar dengan adanya tirani kekuasaan ini berusaha keras untuk selalu menegakkan demokrasi dan mementingkan kepentingan rakyat. Namun Presiden Soeharto kembali menunjukkan kebesaran kekuasaannya dengan kembali membuat kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu tidak adanya kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Karena siapa saja yang terlihat pergerakannya menentang pemerintahan, Presiden Soeharto akan menangkapnya, menginterogasi, menyiksa, bahkan dihilangkan nyawanya secara paksa. Eratnya genggaman Presiden Soeharto dalam sistem pemerintahan membuat masyarakat takut untuk menentang pemerintah. Konsekuensi yang didapatkan dari penolakan tersebut adalah kehilangan nyawa. Masyarakat dihantui bayang-bayang ketakutan yang tidak manusiawi. Selain itu, ketidakbebasan pers pada saat itu juga menjadi salah satu bukti bahwa kondisi politik pada rezim Orde Baru sangat tidak demokratis dan otoriter. Presiden Soeharto menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaannya demi kepentingan kelompoknya sendiri. Pemimpin negeri yang seharusnya memikirkan nasib rakyatnya malah asik mengisi kantong-kantongnya sendiri, sedangkan rakyatnya di bawah menangis mengais rezeki dengan susah payah. Terbukti bahwa kondisi politik pada era pemerintahan Presiden Soeharto sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.